apa yang sudah dilakukan untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Allah balas dengan balasan yang jauh lebih banyak lagi, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Tidak terlupakan kepada seluruh para jamaah, para tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam kitab An-Nawadir, beliau menyebutkan innallaha yuhasibul abida, innallaha yuhasibul abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat akan menghisab seluruh hambanya. Idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Ketika amal hambanya itu diperiksa, dicek mana lebih berat, sebelah kanan apa sebelah kiri, timbangan amal kebaikan atau keburukan. Bila mana amal yang baik yang lebih berat, yu'maru bihi ilal jannah, maka akan digiring menuju ke surga. Fa in rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, akan tetapi bila mana amal itu ditimbang ternyata keburukan yang lebih berat, maksiat yang lebih banyak, yu'maru bihi ilan nar, diperintahkan akan diseret masuk ke dalam neraka. Ada golongan malaikat itu tugasnya nyeret hamba Allah ke neraka, namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini makhluknya besar, kata ulama, yang sangat ganas. Itu Allah ciptakan malaikat ini tidak punya rasa belas kasihan. Tidak ada kasihan melihat hamba yang menangis, tidak ada rasa kasihan melihat hamba yang bersedih, merengek-rengek minta ampun sama Allah di hari itu. Bila sudah ditentukan yu'maru bihi ilan nar, perintah masuk ke neraka, maka akan diseretnya ke dalam neraka. Maka pada saat itu ada di antara hamba rajahat sayyi'atuhu ala hasanati, ternyata ditimbang amalnya banyakkan yang buruk daripada yang baik, yu'maru bihi ilan nar, maka dia diperintah untuk masuk ke neraka. Dibawalah hamba-hamba ini menuju ke neraka. Namun sebelum hamba-hamba ini dibawa ke neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril, ya Jibril, sal abdi hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa aghfiru lahu bi syafa'atihi. Sebelum hamba tersebut sampai menuju ke neraka, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, coba tanyai hambaku yang amal keburukannya lebih berat itu, pernah tidak dia waktu hidup di dunia hadir majelis ta'lim, hadir majelis orang alim, hadir majelis ilmu? Datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai hamba, apakah engkau pernah dulu menghadiri majelis ilmu, majelisnya orang alim? Faqala la. Si hamba ini pun menjawab, tidak pernah. Mudah-mudahan kita terhitung orang yang pernah. Sebab kata Allah, bila dia pernah, walaupun dia bukan orang alim, tidak dapat sesuatu kajian apapun yang diamalkan, tapi pernah hadir di majelis orang alim, aku ampuni dosanya, tidak jadi dia masuk neraka. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, ya Rabb, innahu qala la. Wahai Tuhanku, aku tanyakan kepadanya, pernah tidak di dunia hadir majelis orang alim? Lalu mereka menjawab, tidak pernah ya Allah. Kata Allah, sal abdi, wahai Jibril, coba tanyai lagi, hal jalasa fi ma'idatin ma'a alimin, pernah tidak makan satu hidangan dengan orang alim, di majelis kah, di warung kah, di rumahnya kah, menghadapi satu hidangan itu sama-sama orang alim? Malaikat Jibril kembali atas perintah Allah menemui hamba-hamba ini, wahai hamba sekalian yang keburukan lebih berat waktu ditimbang, apakah kalian pernah makan berhadapan satu hidangan dengan orang alim?
Ketika malaikat Jibril bertanya demikian, faqala la, kata ini hamba tidak pernah. Lapor sama malaikat Jibril, ya Allah, sama Allah, ya Allah, dia tidak pernah makan satu hidangan sama orang alim. Kata Allah, ya Jibril, sal abdi hal yuhibbu aliman. Wahai malaikat Jibril, coba tanyai lagi. Sebelum masuk neraka itu, coba hambaku itu cinta tidak sama orang alim? Sayang tidak, suka tidak, mendukung tidak? Lalu malaikat Jibril pun menghampiri itu hamba. Wahai hamba, kalian waktu hidup di dunia bagaimana hubungan sama orang alim? Benci apa cinta? Suka tidak sama orang alim? Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman au muta'alliman au muhibban fala takunil khamisatu fatahlik, fala takunil khamisata fatahlik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang alim. Kalau tidak jadi orang alim, jadi santrinya orang alim. Kalau tidak jadi santrinya orang alim, jadi pendengar setia nasihat orang alim. Kalau tidak juga, paling tidak jadi yang keempat, kata Rasulullah, pecintanya, pendukungnya, suka membantu orang alim. Fala takunil khamisata, jangan kamu jadi yang kelima, fatahlik. Rasulullah ngancam, kalau kamu jadi yang kelima, kamu akan celaka, kata Rasulullah. Siapa yang kelima? Wa huwallazi yakrahul ulama. Alim tidak, santrinya orang alim tidak, dengarkan tidak suka, cinta tidak, dia benci. Ini yang kelima, kata Rasulullah, fatahlik. Kamu kalau jadi yang kelima, kamu akan hancur, kamu akan binasa, kamu akan celaka, kata Rasulullah. Datang malaikat Jibril, wahai hamba, hal tuhibbu aliman? Bagaimana urusanmu, hubunganmu waktu hidup di dunia? Apakah kamu suka sama orang alim, cinta sama orang alim? Faqala la. Udah terlambat. Mereka menjawab, kami waktu di dunia tidak suka sama orang alim, tidak cinta sama orang alim, melihat yang buruknya tapi tidak melihat yang baiknya, sehingga timbul kebencian. Malaikat Jibril lapor, ya Allah, hambamu ketika ditanya apakah cinta sama orang alim, mereka menjawab tidak cinta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perintah sama malaikat Jibril, sal abdi, ya Jibril, tanya lagi hambaku itu, hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Coba tanya, ditinggal dulu sekampung, satu gang, satu lorong, ada enggak orang alim di dalamnya? Kalau tinggal di satu kampung, ada enggak di kampungnya orang alim? Kalau tinggal di gang, ada enggak di gang itu orang alim? Kalau tinggal di lorong, ada enggak di lorong itu orang alim? Maka Jibril bertanya kepada nih hamba, di mana kamu tinggal dulu waktu di dunia? Di kampung, di gang, di lorong? Pernah enggak satu gang sama orang alim, satu kampung sama orang alim, satu lorong sama orang alim? Faqala la. Dia memang sengaja nyari yang tidak ada orang alimnya. Dijawab, saya tidak pernah tinggal satu komplek, satu gang, satu kampung, satu lorong dengan orang alim. Maka Jibril lapor, kata Allah, seandainya pernah, Allah ampuni dosanya, berkahnya orang alim. Kata Allah, ya Jibril, sal abdi, coba tanya lagi hambaku, hal nasabuhu nasaba alimin? Siapa orang tuanya, siapa kakeknya, siapa datuknya? Ada ndak turunannya itu salah satunya orang alim? Maka Jibril datang lagi, wahai hamba, siapa orang tuamu, siapa kakekmu, siapa datukmu? Ditanya, ada ndak di antara mereka yang orang alim? Faqala la. Dijawab, ndak ada. Semua penjahat, abah maling, kakek perampok dulu, datuknya penjahat juga. Jadi tidak ada turunan orang alimnya. Seandainya ada, kata Allah, ku ampuni dosanya. Lapor malaikat Jibril kepada Allah, mereka jawab tidak ada. Kata Allah, coba tanya lagi, sal abdi, coba tanya hambaku itu, hal wafaqa ismuhu isma alimin? Takuni ngarannya ya Allah, namanya siapa? Ada ndak namanya itu mirip-mirip dengan nama ulama, dengan nama orang alim? Nah, coba bayangkan. Makanya kita Pak Bu, jangan salah namai anak. Ngetren di dunia belum tentu di akhirat. Terkenal di dunia belum tentu ada faedahnya di akhirat. Jangan kita katakan apalah arti sebuah nama. Nama kita di dunia bakal dipanggil nanti di mahsyar sesuai dengan nama kita di dunia.
Maka ditanyakan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, wahai hamba, namamu siapa? Hamba ini menjawab, ternyata namanya tidak ada kemiripan dengan nama orang alim. Di dalam hadis qudsi kata Allah, yaqulullahu ta'ala, wa izzati wa jalali inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismuhu Ahmad au Muhammad. Demi keagungan dan kebesaranku, kata Allah, aku bersumpah atas diriku, ini hadis qudsi, aku bersumpah atas diriku tidak akan mencampakkan, memasukkan dan mengazab orang yang namanya seperti namamu wahai Rasulullah, Ahmad atau Muhammad, ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang namanya Ahmad atau Muhammad, kata Allah, tidak bakal disiksa di dalam neraka. Tapi Ustadz yang ngaranku kedede Ahmad atau Muhammad. Mun kayak ini anda kayak mubah aja, kayak apa mubahnya, tasmiyah kah? Bahasaan beli kambing atau masak pulut kah? Tidak perlu. Ya, untuk kita merubah sebuah nama tidak perlu harus ada acara khusus. Kita niatkan, minta digantikan dengan guru-guru kita, orang soleh, para habaib, minta digantikan. Nih, engkau sebagai saksinya. Apalagi kita di majelis seperti orangnya banyak, jadi saksi semua. Nama saya Muhammad Fulan, nama saya Ahmad Fulan. Biar di KTP tidak berubah, tidak apa. Insya Allah nanti akan dipanggil di akhirat ada Ahmad atau Muhammadnya. Nanti kita sudah diniatkan dalam hati, kita ganti nama kita. Ya kata ibu-ibu, kami Bang Ustadz ya. Pakai Ahmad kan juga, pakai ketika Allah perintahkan kepada Rasul, kepada malaikat Jibril, kata Allah, ya Jibril, sal abdi hal wafaqa ismuhu isma alimin. Coba tanyai hambaku itu namanya mirip enggak ada dengan namanya orang-orang alim. Jadi kalau ibu-ibu cari perempuan-perempuan saleh yang bersejarah dulu, gampang. Istri-istrinya Rasulullah, putri